Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang kesalahan dalam peluluhan bunyi yang akan dipresentasikan oleh Nurlaili Aulia dan Sylvia Rizky Ramadanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Rizky Ramadanti dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang perubahan-perubahan bunyi. Sebelumnya sudah tahu belum sih perubahan bunyi itu seperti apa? Apa sih perubahan bunyi itu? Jadi perubahan bunyi itu praktik bertutur fonem atau bunyi bahasa itu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus satu dengan yang lainnya di dalam suatu tuntunan bunyi. Nah, oleh karena itu, secara fonetis dan fonemis akibat dari perubahan dari satu ke yang lainnya atau mempengaruhi bunyi-bunyi itu bisa saja berubah gitu loh. Jadi fonetis dan fonemis ini akibat dari saling berkaitannya atau mempengaruhi bunyi-bunyi itu bisa saja berubah gitu loh. Kalau perubahan itu tidak menyebabkan identitas fonem yang berubah, maka perubahan itu hanya bersifat fonetis gitu loh. Tetapi jika perubahan itu mempengaruhi identitas fonemnya, maka perubahan itu tuh bisa saja disebut sebagai fonemis. Jadi kayak kebalikan dari fonemis dan fonetis. Saya akan menjelaskan tentang perubahan bunyi. Perubahan bunyi itu ada 4. Yang pertama itu akibat adanya koartikulasi. Jadi koartikulasi ini terjadi karena suatu artikulasi primer untuk memproduksi bunyi pertama berlangsung. Alat-alat ucap sudah mempersiapkan untuk membuat atau memproduksi bunyi berikutnya. Akibatnya, bunyi pertama yang dihasilkan agak berubah menjadi ciri-ciri bunyi kedua yang dihasilkan. Nah, dalam peristiwa ini dikenal adanya proses labialisasi, rerefleksi, palatalisasi, velarisasi, faringalisasi, dan globalisasi. Nah, setelah itu, yang kedua itu ada akibat pengaruh lingkungan. Nah, akibat pengaruh lingkungan ini, bunyi yang berada sebelum atau sesudah bunyi utama. Jadi, bunyi yang berada sebelum atau sesudah bunyi utama akan terjadi dua peristiwa yang disebut asimilasi dan disimilasi. Setelah itu yang ketiga itu ada akibat distribusi. Nah, akibat distribusi ini merupakan letak atau tempat suatu bunyi dalam satu. Bertemu lagi dengan saya Nurlaili Aulia akan menjelaskan materi tentang peluluhan bunyi. Tapi apakah kalian sudah tahu peluluhan bunyi itu apa? Belum ya? Jadi, peluluhan bunyi adalah proses penghilangan fonem kata dasar pada huruf awalnya berbentuk K, T, S, dan P, dipersingkat menjadi KTSP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peluluhan bunyi konsonan dan fonem. Yang pertama yaitu prefikasi. Me atau P jika bertemu dengan huruf KTSP maka akan mengalami peluluhan atau penghilangan. Contohnya pada kata sikat. Apabila kata sikat itu bertemu dengan imbuhan me maka mengalami peluluhan. Kenapa? Karena sikat itu huruf awalnya adalah huruf S. S itu bagian dari KTSP, maka bila dilulukan menjadi menyikat. Yang kedua, yaitu hilangnya fonem N pada men dan pen jika bertemu dengan huruf L, R, Y, dan W, maka akan mengalami peluluhan. Coba dong jelasin N itu maksudnya apa ya? N itu adalah bagian dari imbuhan atau bisa dikatakan sebagai anak-anaknya seperti men, mem, men, dan meng seperti itu. N, M,
eng dan eng itu merupakan bagian dari anak-anak imbuhan men dan pen. Nah, contohnya pada kata lestarikan. Kata lestarikan itu kan huruf awalnya adalah L, maka N-nya itu harus dihilangkan menjadi melestarikan. Tidak mungkin menjadi menglestarikan, itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Maka dari itu, apabila dilulukan, N-nya tidak menggunakan imbuhan eng, em, dan n, itu akan menjadi suatu kerancuan. Maka dari itu kita harus mengetahui aturan-aturan dalam peluluhan bunyi konsonan dan fonem. Yang ketiga, hilangnya huruf R pada imbuhan ber, per, ter jika bertemu dengan huruf R pada awal kata. Dan maaf saya nggak tulis, ditambah dengan huruf awalan dari suku kata R, E dan R, dibacanya di R, maka itu akan mengalami peluluhan. Itu bisa dilihat di halaman 52. Mohon maaf saya nggak catat di PowerPoint. Nah, contohnya itu pada kata revolusi. Revolusi itu kan awalnya menggunakan huruf R, ya. Maka apabila imbuhan ber, per, dan ter bertemu dengan huruf R, maka akan mengalami peluluhan. Revolusi, ber ditambah revolusi, tidak mungkin berevolusi. Itu akan menambah suatu kesan pemborosan huruf pada suatu kata. Maka dari itu R-nya itu harus dihilangkan menjadi satu saja, jadi berevolusi, seperti itu. Terus juga pada awal suku kata itu seperti R, hanya huruf R saja. Iya, hanya pada huruf R saja, seperti kata serta. Kok apanya sih yang jadi suku katanya itu? Nah, kita harus mengetahui cara menentukan suku kata. Seperti serta. Kata sernya itu adalah suku kata awal, sedangkan taknya itu adalah suku kata kedua. Nah, di suku kata ser itu terdapat huruf R yang apabila suatu imbuhan ber, per, ter bertemu dengan huruf R tersebut, maka akan mengalami peluluhan. Jadi beserta, tidak berserta. Itu termasuk kepada pemborosan suatu kata. Jadi alangkah baiknya jika disusun secara fleksibel dengan cara yang mudah agar tidak terjadi suatu pemborosan kata. Dan kita juga harus memahami apa itu tata cara struktur dalam peluluhan bunyi kata SP atau biasa dengan disebut konsonan, seperti itu. Materi yang kedua itu berkaitan dengan kalimat yang mengalami peluluhan. Yang pertama, kalimat menteri mengkoordinasikan direktur jenderal di kementeriannya. Nah, pada kata mengkoordinasikan itu terdapat peluluhan. Kenapa? Karena pada kata koordinasi itu terdapat huruf KTSP pada awal kata koordinasi, yaitu pada huruf katanya itu K. Nah, berarti harus dilulukan menggunakan imbuhan mengoordinasikan, seperti itu. Jadi K-nya itu diganti dengan imbuhan me. Yang kedua, Nadia mensapu halaman. Pada kata sapu itu harus ada peluluhan apabila ditambah dengan imbuhan menjadi menyapu. Yang ketiga, anak itu sedang menulis di papan tulis. Nah, pada kata menulis
mentulis, itu terdapat kata SP pada huruf tulisnya, pada huruf T-nya, maka harus diubah menjadi menulis menggunakan lagam N. Seperti itu, jadi menulis. Yang keempat, Nida berlari memutari lapangan. Nah, pada kata putari itu kan terdapat konsonan P, yaitu termasuk kepada kata SP, maka harus ada peluluhan dengan imbuhan me, yaitu memutari, seperti itu. Materi selanjutnya itu mengenai kata yang tidak mengalami peluluhan. Biasanya kata yang tidak mengalami peluluhan itu ada campurannya dari kata asing, seperti kata mensupport. Nah, memang sih dari kata support itu terdapat imbuhan kata SP. S-nya itu harus dihilangkan kalau dalam bahasa Indonesia, tetapi karena ini menggunakan bahasa asing maka tidak boleh dihilangkan, jadi harus tetap mensupport. Yang kedua ada kata supply. Supply ini berasal dari bahasa Inggris. Awalnya itu memang huruf S, huruf kata SP, tetapi jika menggunakan bahasa Inggris yang seperti tadi saya jelaskan itu tidak perlu dihilangkan, kecuali bahasa Indonesia asli itu harus dihilangkan, berarti menjadi katanya tetap tepat menjadi mensupply. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Selanjutnya kelompok saya akan memberikan sebuah latihan untuk teman-teman jika waktunya cukup. Yang pertama, buatlah suatu kalimat dari kata yang mengalami peluluhan. Yang kedua, buatlah kata yang tidak mengalami peluluhan selain dicontohkan saya tadi. Seperti itu. Baik, kami tutup presentasi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman bisa memahami materi yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.